Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita kembali akan mengomentari video dari Luis Preseto yang judul Orang Kristen Menyembah Mayat Manusia dalam kurung teori mabuk comberan. Kita langsung akan putar videonya guys, habis itu akan kita komentari. Sampai-sampai manusia yang sudah jadi mayat pun dianggap Tuhan. Haleluya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan kesalahpahaman dan juga kekeliruan dari seseorang yang mengomentari tentang Allah Tritunggal guys. Tapi menurut saya wajar aja sih kalau bingung. Sebab apa? Sebab Allah yang maha besar itu yang terlampau besar untuk kita pahami, kita harus memahami dengan kepala kita, isi otak kita yang kecil ini. Jadi Gini guys ya, kalau ngomong Allahnya oke. Tapi kan ada oknum lain yang namanya Yesus dan Roh Kudus gitu. Untuk memahami Allah saya setuju, kita nggak bisa memahami Allah gitu. Tapi untuk Yesus sama Roh Kudus saya bisa gitu. Jadi gini, Luis ini dia sepertinya apa ya, meniru Islam gitu kan. Islam tuh beda sama Kristen. Islam itu ya, kalau ngomongin Allah memang itu kita nggak sanggup mendefinisikan Allah, karena di Alkitab sendiri dikatakan ya, tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengannya, baik langit di atas maupun di bawah maupun di bawah air. Nah, kalau dikatakan tidak yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengannya, Anda mau menganalogikan yang apa gitu? Nah, itu kalau perkara Allah. Tapi kalau perkara Yesus, perkara Kudus, itu bisa kita pakai logika. Kan Yesus adalah seorang manusia sekaligus anak manusia. Roh Kudus kan berbentuk merpati itu. Jadi sekali lagi ya, kita akan teruskan videonya dan kan kita akan komentari video ini guys. wajar aja kalau bingung. Yang aneh itu kalau memahami Tuhan yang besar itu dengan sesederhana mungkin. Nah, itu agak aneh. Nah, satu lagi, Tuhan kan maha besar, ya kan. Nah, Yesus tuh kecil guys, ya. Yesus tuh kecil. Pertama, kenapa saya katakan kecil? Pertama, dia tidak tahu kapan kiamat, ya kan. Banyak lagi sebenarnya. Ya, saya hanya menyampaikan beberapa poin aja ya. Pertama, dia tidak tahu kapan kiamat. Kedua, dia tidak tahu kapan musim pohon ara berbuah. Ketiga, dia untuk untuk memakai keledai aja dia harus mencurinya gitu. Karena kan minjam tanpa izin itu mencuri. Jadi dia katakan, ambillah keledai itu. Kalau pemiliknya bertanya padamu, katakanlah aku meminjamnya gitu. Tuhan meminjamnya. Itu kan berarti dia nggak punya hak milik atas kambing itu, ya kan, keledai itu kan. Nah, ketiga dia habis itu dia tidak tahu kalau ada yang ribut di suatu danau di kapal tuh ya. Jadi dia harus bangunkan murid-muridnya gitu. Dan banyak lainnya guys. Dia juga ukurannya juga sama dengan kita. Dia manusia kan. Dia cuma kecil, kenapa? Karena dia nggak sanggup melawan bulian dari manusia gitu, ya kan, dilempari batu dan segala macamnya gitu. Itu membuat dia bukan maha besar guys. Nah, kalau ngomong Allah tadi dan ngomong itu pun ya, Yesus sama dengan kita. Kalau dikatakan tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Yesus, enggak, banyak yang sama, sebanding, seumpama dengan Yesus gitu. Meskipun ada perkara beberapa yang tidak sebanding. Tapi kalau ngomong ada yang sama ya, serupa, sebanding, seumpama tuh ada. Kita sama-sama makan, sama-sama minum gitu kan, sama-sama mati, sama-sama udah dilahirkan, meskipun dilahirkannya beda, kayak Adam tanpa ayah ibu, Yesus tanpa ayah gitu kan. Nah, kita pakai ayah ibu gitu. Jadi selagi guys ya, Yesus ini nggak maha besar gitu. Kalau ngomong Allah saya setuju saya kalau Allah maha besar. Dia nggak ada yang sama serupa sebanding dia gitu. Kalau pakai Yesus beda lagi guys. Tapi biarlah orang yang salah paham itu bisa kita luruskan supaya lebih mengerti lagi mana yang benar. Kita bisa memahami tentang Tuhan hanya sebatas penyataan dari Tuhan. Tuhan ngomong apa tentang dirinya, kita bisa tahu sejauh itu. Dan itu yang sampaikan tadi, Tuhan itu tidak ada yang sama, serupa, sebanding, sama dengannya gitu.
Nah, kalau Yesus tuh serupa sama siapa? Sama dengan siapa? Sebandingan siapa? Ya sama dengan kita. Sama-sama manusia, sekaligus sama manusia gitu kan. Di mana? Dari Alkitab. Dan kesalahpahaman apa yang sering terjadi? Yaitu ini guys. Dari Citro Balelu, teori 1+1+1 sama dengan 1, maksudnya ada 3 Tuhan, tapi tetap Esa atau 1. Itu teori mabuk minum comberan. Masih tidak yakin siapa sebenarnya Tuhan yang disembah. Sampai-sampai manusia yang sudah jadi mayat pun dianggap Tuhan. Halu lo ya. Nah, bentar. Ini sebenarnya ya, walaupun ini kurang sopan mungkin ya. Ada beberapa yang gimana? Sebenarnya itu tergantung persepsi. Gini. Kenapa disebutkan? Saya setuju dengan Mbak Cito Balelo ini. Kenapa? Kenapa 1+1+1? Karena Yesus adalah satu oknum. Ingat, Yesus adalah satu oknum. Dia siapa? Manusia. Yang punya mata, punya telinga, punya hidung gitu kan, yang punya yang lain sebagainya gitu. Nah, satu lagi siapa? Dia dan Yesus di mana? Di bumi, ya. Satu lagi siapa? Allah Bapa di surga. Siapa dia? Nggak ada yang sama, serupa sebanding sama dengannya gitu. Satu lagi siapa? Roh Kudus. Jadi memang satu, yaitu Yesus, ditambah satu Allah, ditambah satu Roh Kudus gitu guys. Nah, tapi kalau ada 3 Tuhan tapi terpisah satu nggak bisa, karena dia bukan satu aja. Esa itu satu-satunya. Jadi kalau orang ngomong Esa itu bukan satu. Esa itu satu-satunya. Udah ngomong Esa, nggak ada lagi kedua, ketiga, nggak ada. Jadi nggak ada 1+1+1 nggak ada. Ya satu, nggak ada lagi tambah kurang itu nggak ada. Ya satu itu gitu, itu Esa. Karena makanya dikatakan aneh gitu guys. Ini nggak masuk akal. Lalu kalau dikatakan lagi sebenarnya manusia yang sudah jadi mayat pun dianggap Tuhan. Karena gini guys, kalau Anda lihat itu ya, potong patung yang dipajang itu kan foto Yesus ketika sudah jadi udah jadi mohon maaf lah mayat gitu kan. Jadi dia memang sudah dikatakan salib gitu, memang sudah meninggal dan di kayu salib gitu. Jadi memang ada benarnya juga gitu. Manusia yang jadi mayat kan, beliau itu kan. Nah, padahal menurut Islam ini dia tidak seperti itu guys, dia diselamatkan. Jadi ketika waktu penyaliban itu beliau yang salib itu bukan dia, tapi orang yang serupakan dengan dia gitu. Nah, jadi kalau ikut Islam, maka sebenarnya Kristen tidak menyembah mayat Yesus, tapi mayat yang lain gitu, mayat orang yang serupakan dengan dia gitu. Karena Yesus diselamatkan itu. Tapi kalau versi Kristen, ya kali yang salib itu kan Yesus. Berarti memang ini ada benarnya. Kalau memang menyembah itu, menyembah patung itu kan. Meskipun mereka katakan kami tidak menyembah patung, tapi faktanya patung itu ada panjang gitu, ya kan? Padahal ada larangan membuat patung gitu. Jangan lagi menyembahnya, membuat pun tidak boleh guys di Alkitab gitu. Nah, ini sebenarnya ungkapan statement dari orang yang tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab dan tentang iman Kristen. Dan orang seperti ini kita wajib untuk meluruskannya supaya nggak tersesat guys. Jadi begini, ada beberapa hal yang ingin saya luruskan. Tritunggal nggak bisa dipahami dengan matematika. Berarti kalau gitu sama aja dengan Lewis ngomong Tritunggal tidak bisa dipahami dengan logika manusia, selesai kan? Gitu. Kalau dikatakan mengenai eksistensi Tuhan itu baru nggak bisa dipahami dengan rumus matematika, karena Tuhan itu tidak sama serupa. Tapi kalau Tritunggal itu ada oknum 2 lagi guys yang bisa kita cerna dengan logika, yaitu ada Yesus dan ada Roh Kudus di situ gitu. Jadi sekali lagi ya, ini sama dengan Lewis mengatakan ini nggak bisa. Jadi ini sama dengan artinya dia boleh mengatakan ya sudah, kalau kamu nggak percaya nanti kamu jatuh dalam dosa gitu kan, ya sudah imani saja. Itu dia pengen bilang gitu, imani saja gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan ya mitos itu tidak tidak bisa dipahami dengan rumus matematika, sama yang dia katakan imani saja, ya kan? Itu yang makanya orang tuh selalu katakan gitu, ini nggak masuk akal gitu, karena disuruh imani saja gitu, karena nggak bisa dijawab guys. Saya udah kasih analogi beberapa kali itu tentang mereka menyamakan dengan lilin gitu kan, dengan apa lagi, dengan lilin. Dan ada 2 lagi saya lupa tuh, dengan tangan kanan di sebelah kanan saya gitu kan. Nah, jadi nggak bisa guys, memang analoginya nggak ada ya, karena memang nggak masuk akal gitu kan. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Tuhan tidak bisa kita pahami dengan rumus matematika. 1+1+1 sama dengan 3. Nggak bisa seperti itu.
Kenapa? Sebab Tuhan harus kita pahami secara metafisika. Yang artinya Tuhan harus dipahami di atas barang-barang fisik. Benar, kalau batu ditambah batu satu, tambah batu satu lagi, itu menjadi 3 batu. Tetapi kalau Tuhan harus kita pahami di atas fisik ini. Kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka kita tidak bisa memahami menjadi 3 batu itu. Nggak bisa. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya ini yang adalah Esa. Makanya kenapa Enggak, Esa itu satu-satunya. Gini ya, saya terangkan ya Luis ya, biar Anda paham ya. Kenapa ada satu tambah satu tambah satu? Satu yang pertama itu adalah manusia bernama Yesus. Ya, dia sama serupa sebanding dengan kita. Sama-sama makan, minum, nggak tahu kapan kiamat dan sebagainya. Ada oknum kedua namanya Allah. Nah, Allah ini beda sama Yesus. Allah ini dia di surga, Yesus di bumi. Allah ini siapa? Tidak ada yang sama serupa sebanding sama dengan dia, termasuk Yesus, karena Yesus itu sama dengan kita gitu kan. Nah, ketiga ada namanya oknum bernama Roh Kudus, yaitu yang tampil seperti merpati gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ini ada 3 oknum gitu. Jadi kalau ngomong Esa ya nggak bisa dikatakan 3 nih Esa gitu. Esa itu satu-satunya. Kalau ada orang ngomong Esa, berarti nggak ada lagi yang lain gitu. Ya kan? Jadi nggak sama kayak kembar juga atau apapun itu. Esa ya Esa satu-satunya. Ya itu siapa? Ya itu ya tadi, nggak ada yang sama serupa sebanding sama dengan dia guys. konsepnya dinamai Tritunggal, 3 pribadi tapi satu Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah kan ini kan hitungan matematika, sebab ada 3 ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga. Disebutkan mention ini ada Bapa, ada Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini bagaimana guys? Ini kan rumus matematika. Bagaimana 3 bisa jadi sama dengan 1 gitu? Ya kan? Coba deh, Anda pakai logika ya. Ini kalimatnya udah ngawur guys, ya. Udah kacau nih guys. Sebab ada 3 ya yang memberi kesaksian dalam surga. Ya, detailkan lagi yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Ini bagaimana coba? Makanya saya katakan ini nggak masuk akal. Makanya nggak heran ya. Jangan salahkan para mualaf itu kalau mereka jadi mualaf, karena menurut mereka itu nggak masuk akal gitu, ya kan, ajaran ini gitu guys. Inilah konsep keesaan di dalam Alkitab. Nah, ini betul belakang dengan dikatakan Yesus. Yesus katakan ya, ini Yesus ngomong nih ya. Anggap si Yesus ya, anggap ya. Bukan Yesus tapi anggap. Nah, Yesus atau saya ngomong di Alkitab, ingatlah Israel, atau analoginya ingatlah Luis Prasetyo, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Tuhan Allah kita. Nah, ketika Yesus atau saya ngomong Tuhan Allah kita, saya masuk nggak kita itu? Masuk. Kita itulah saya dan pengikut saya. Maka ketika saya katakan Tuhan Allah kita, berarti saya punya Tuhan yang sama dengan pengikut saya. Gitu. Siapa Tuhan Allah kita? Bukan saya, tapi Allah yang Esa satu-satunya itu. Gitu. Lalu sebutkan lagi Yesus di ayat lain ya. Demikianlah mereka, siapa mereka ini pengikutnya? Mereka ya mengenal engkau. Nah, dia pakai kata engkau. Karena dia kan posisinya sebagai aku gitu. Kan dia ngomong. Orang ngomong pasti dia tuh aku sebagai aku. Ketika dikatakan demikianlah mereka mengenal engkau, berarti oknum di luar dirinya, yaitu engkau. Dia menunjuk satu oknum yang lain. Demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satunya, ingat ya, satu-satunya. Jadi nggak ada tritunggal. Kalau ngomong satu-satunya, bukan tritunggal lagi tuh. Ya kan? Beda, satu-satunya itu beda dengan tritunggal. Satu-satunya itulah disebut Esa. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, berarti kalau ada yang mengatakan Yesus Allah yang lain, itu salah. Karena berarti nggak benar. Berarti. Dan sambung lagi, mengenal Yesus Kristus, ya berarti aku, gitu kan? Maksud dia tuh aku, karena dia ngomong tuh guys, yang telah engkau utus. Berarti engkau Allah ini mengutus aku Yesus. Berarti aku diutus engkau. Engkau mengutus aku. Itu kan bahasa Indonesia sederhana guys. Kenapa guys dipahami? Ada aku, ada engkau, ada kita gitu. Orang yang ngerti bahasa Indonesia standar ini pasti paham gitu. Tapi Luis nggak paham. Lalu Luis katakan lagi ya. Jangan katakan siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Itu Yesus ngomong. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi kalau Luis ngomong Yesus itu adalah Bapa,
adalah Allah, itu Yesus bilang jangan katakan siapapun di bumi ini sebagai Bapa atau Allah. Yang satu Bapa atau Allahmu yang di surga. Berarti jelas ada dua oknum sini. Satu Yesus yang ada di bumi, yang kedua Bapa Allah yang ada di surga, guys. Jelas ada dua oknum di situ. Jadi sekali lagi ya ini ayatnya harus disampaikan dan harus dia pahami gitu. Jadi nggak bisa dibilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena Tuhan bukanlah batu. Sekalipun 3 pribadi, tapi hakikatnya adalah satu Allah saja. Lalu apa maksudnya dengan pribadi? Pribadi itu begini, kalau Allah anak itu diwujudkan dalam manusia atau bentuk fisik, karena Allah menyatakan dirinya dalam bentuk wujud manusia, itu Pribadi itu adalah kalau dalam dalam bahasa pribadi itu adalah sikap gitu. Pribadi itu. Ini misalnya pribadi ini nih orangnya begini, si Anu pribadinya begini, ya kan? Jadi bukan bentuk, guys, bukan wujud bentuk gitu. Ya kan? Itu dia lu harus ngerti apa itu kata pribadi. Misalnya saya pribadi itu beda pendapat dengan dia gitu. Berarti ini ngomong tentang pendapat gitu, ya kan? Sikap pendapat gitu loh, guys. Jadi nggak ada hubungan, kata pribadi itu nggak ada hubungan sama bentuk gitu. berbeda sama sekali dengan Allah Roh Kudus yang bagaimana memiliki wujud roh, dan juga Allah Bapa yang kita tidak tahu wujudnya bagaimana karena dia adalah Allah yang transenden. Ketiganya ini bisa dibedakan dalam hal itu, tetapi tidak bisa terpisahkan sama sekali karena Ya kan beda gitu, ya kan? Beda. Ya kan saya katakan Yesus itu manusia. Allah itu siapa? Tidak sama, serupa sebanding seumpama dengan dia. Roh Kudus siapa? Ya kata Roh Kudus berbentuk roh dan berupa menampakkan diri sebagai burung merpati. Jadi jelas ini adalah 3 oknum berbeda, guys. Berbeda yang berbeda satu gitu kan? Sama kayak misalnya gini nih. Kita berbeda tapi beda-beda tapi tempat satu. Tetap kita ini berbeda gitu. Satu ini hanya sebagai unity gitu. Jadi kalau kita ngomong misalnya saya misalnya orang Sumatera Barat atau orang Jawa, ada lagi orang Cina, ada lagi orang mana gitu kan, orang Papua atau orang Sulawesi, ya kita tuh ada banyak gitu, bukan satu kita. Yang satu ini adalah kekompakan kita gitu. Jadi kita disebut satu di situ bukan satu oknum, guys. Jadi tetap ada 3 oknum, makanya tetap 3 ditambah dengan 1 gitu, makanya itu nggak masuk akal gitu kan. ketiganya adalah Esa, yaitu Allah hakikatnya. Statement Anda justru menunjukkan iman pada Tuhan yang terbatas, bukan iman kepada Tuhan yang terbatas, guys ya. Memang akal tuh yang nggak mampu menembus itu, karena memang gini, Tuhan ciptakan akal ya, harus untuk kita gunakan. Kalau akal itu dibuang tong sampah, untuk apa coba? Ya kan? Jadi gini, bukan iman ini, iman itu artinya percaya sesuatu yang bisa kita cerna pakai logika, kecuali esensi Tuhan sendiri. Jadi bisa gini nih, kalimatnya jelas. Kalau ada dikatakan tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan dia, itu baru kalimat yang mengatakan ini sudah di luar jangkauan Anda, karena nggak ada yang sama serupa gitu. Tapi kalau ada oknum yang kita lihat ya, yang sama dengan kita, ini bisa kita cerna dengan logika, guys gitu. Jadi sama dengan kalau mengatakan ini ya, justru menunjukkan iman Anda kepada Tuhan yang terbatas, ini sama dengan katakan ya udah deh imani saja gitu kan. Makanya jangan heran dokumennya itu seperti itu, nggak sanggup menjelaskan ya, akhirnya ujungnya ngatain dengan kata lain ya, imani saja tapi dengan versi lain gitu. Ya, ini kan kata-kata yang seperti itu, ujung-ujungnya kan kalau kita tangkap tetap imani saja gitu, iman pada Tuhan yang terbatas lah tadi, apalagi kata dia yang pertama gitu, ya kan. Jadi seperti itu, guys. Jadi nggak bisa didefinisikan pakai matematika dan segala macam. Jadi ujung-ujungnya adalah kita mau simpulkan adalah imani saja, kalau tidak kamu akan masuk dalam dosa gitu, guys. Yang kedua, statement Anda yang mengatakan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu adalah konsep dari orang yang mabuk, kecomberan, itu jelas keliru. Karena dengan berstatement seperti itu, atau seharusnya 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3, Anda sedang membatasi Tuhan, atau konsep ketuhanan Anda itu seperti Allah yang terbatas. Ya mungkin Tuhan bukan gitu, bukan membatasi Allah. Justru yang membuat Allah terbatas itu kalian. Kalau Muslim jelas Allah itu maha besar, maha segalanya, dia nggak bisa disamakan dengan manusia.
bisa samakan dengan makhluk, makanya dia menjadi tidak terbatas. Tapi kalian membatasi Allah. Kalian menyamakan dia dengan Yesus, menyamakan dia dengan Roh Kudus. Padahal dia katakan tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan aku. Tapi kalian malah menyamakan, menyerupakan, menyembandingkan, mengumpamakan dia dengan Yesus dan Roh Kudus, yang mana Yesus sebelumnya malah sebanding dengan kita gitu guys. Itu yang membatasi Tuhan tuh kalian gitu. Kalian meletakkan Tuhan itu pada satu tempurung gitu, yang bisa digapai gitu, ibaratnya ya, yang bisa ini loh, ini Tuhan nih, ini oknumnya nih, nama Yesus gitu. Kalian yang bikin Tuhan terbatas gitu, kalian yang bikin Tuhan tuh butuh makan minum ya kan, kalian yang bikin Tuhan itu nggak tahu kiamat, kalian yang bikin Tuhan itu bisa dibunuh gitu kan. Itu masalah di situ, yang bikin Tuhan terbatas tuh kalian. Kalau kami Muslim, kaum Muslim ya, yang sudah kita tadi yang bikin itu ya, nomor satu itu mengerti kalau Tuhan tidak terbatas. Makanya kami tidak pernah membatasi Tuhan dengan berwujud oknum manusia, berwujud seperti burung merpati atau roh. Karena Tuhan itu memang tidak terbatas, dia itu tidak sama serupa sebanding pemandangan dia gitu. Kok malah samakan dengan Yesus yang sama dengan kita gitu kan? Itu poin masalah di situ. Jadi sebenarnya yang buat Tuhan itu terbatas itu kalian, bukan kami gitu loh bro. Anda itu terbatas sekali. Misalnya kayak pas lagi di surga nggak bisa ada di Jakarta, atau nggak bisa sama saya sekarang ini, atau nggak bisa pergi kemana-mana. Karena memang Yesus ngomong seperti itu ya. Jangan katakan pada kalian siapapun di bumi ini sebagai Bapa, hanya satu Bapamu di surga. Ya, itu namanya apa? Memang dia ketika dia di bumi dia nggak di surga kan? Dia surga itu adalah Bapanya gitu, yang beda lagi dari dia gitu guys. Gitu loh, ya kan? Makanya ya pakai kalah dengan manusia, sehingga nanti akan jadi keterbatasan. Karena manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Manusia tuh butuh makan, butuh minum, ya. Ada namanya kematian menimpa manusia gitu. Manusia itu terbatas, makanya yang bikin manusia Tuhan terbatas tuh kalian, bukan kami. Kami tidak pernah menuhankan manusia, bro. Makanya Tuhan kami tidak terbatas. Kalian yang bikin Tuhan kalian terbatas. Malah nyalahkan kami pula gitu kan. Surga harus surga. Makanya nggak bisa ketika Allah memiliki pribadi yang berbeda-beda gitu. Apalagi konco-konco Anda kan selalu bilang Allah memiliki pribadi berbeda. Kan jelas lagi bertentangan ayatnya. Ayatnya mengatakan tadi saya katakan sekali lagi ulang terus guys ya. Tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan dia gitu. Bagaimana bisa katakan dia memiliki pribadi yang berbeda gitu. Sedangkan dia tidak sama gitu. Dengan apapun juga gitu. Bagaimana Anda katakan dia punya pribadi berbeda-beda pula kan? Dikatakan dia adalah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang sama serupa dengan dia, kok bisa katakan dia punya pribadi yang berbeda gitu kan? Ini kesimpulan dari mana gitu kan? bahwa Tuhan itu harus logis, nggak boleh nggak logis. Atau Tuhan itu nggak boleh bertentangan dengan hukum alam. Nah ini jelas keliru. Tuhan kok bertentangan dengan hukum alam? Ya iya, Tuhan tidak bertentangan dengan hukum alam, tapi Tuhan itu di atas hukum. Yang bertentangan hukum alam itu adalah ajarannya gitu kan, yang menuhankan manusia, itulah masalahnya ya kan. Kalau kita memahami Tuhan tuh ya pakai ayat tadi, tidak ada yang sama serupa sebanding seumpamanya dia, itu baru cocok. Berarti nggak bisa memakai Yesus, nggak bisa Roh Kudus, nggak bisa. Tapi kalau anda masih pakai Yesus, itu berarti Tuhan tuh jadi terbatas gitu guys, ya kan? Dia jadi kena hukum alam, karena Yesus tuh gimana pun dia kena hukum alam, ya kan? Dia bisa dibunuh, dia bisa dipukuli gitu kan, dia bisa makan minum, dia bisa kelaparan gitu, bisa kausan gitu guys. Bahkan dia bisa kalau butuh keledai bisa dia meminjamnya tanpa izin alias mencuri gitu kan. Alam, Tuhan itu lebih luar biasa karena dia menciptakan hukum alam. Contohnya, kalau manusia biasa berjalan di atas air, pasti dia tenggelam, benar nggak? Tetapi kalau Tuhan mau berjalan di atas air, dia tidak tenggelam, ya Nah, ini Luis sekali lagi menunjukkan, maaf ya, ini kebodohannya guys. Kalau manusia berjalan di atas air tenggelam gitu, Yesus itu ya berjalan di atas air tenggelam apa tidak? Dia makan minum apa tidak gitu? Itu yang harus dipikirkan gitu. Jadi manusia bernama Yesus itu terbatas. Dia bisa tenggelam,
dia bisa haus, lapar guys. Itu yang dimaksud oleh saudara kita ini gitu. Bisa bertentangan dengan hukum alam itu karena dia Tuhan yang tak terbatas. Ya. Contohnya 5 roti Ya, Yesus kan berarti kan bukan Tuhan karena dia terbatas. Itu intinya guys, poinnya. dan 2 ikan. Itu jelas kalau kita memberi makan orang bisa dikasih ke 7 orang, bisa. 1 orang dapat 1, bisa dapat ikan ataupun roti. Tetapi Tuhan bisa memakai 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Karena apa? Karena dia bisa melawan hukum alam. Nah, ini yang dimaksud dia tulisnya adalah ketika Yesus membagikan 2 potong ikan sama 5 potong roti itu kepada orang banyak, guys. Ingat, Yesus mengatakan, "Aku sesungguhnya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Gitu. Jadi, aku diberikan kuasa oleh Bapakku. Itu berarti dia dikasih kuasa sama Bapaknya. Dia nggak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi dia tuh bisa berbuat tuh karena pertolongan Bapaknya, guys. Gitu. Maka dia bisa melawan hukum alam, ya kan? Nah, ingat, kalau perkara melawan hukum alam jadikan dia Tuhan, bagaimana dengan Musa yang membelah lautan? Itu dia melawan hukum alam, guys. Bagaimana dia membelah lautan sehingga terbelah 2? Kan itu kan melawan hukum alam namanya. Bagaimana Ibrahim dibakar api nggak terbakar? Itu melawan hukum alam. Jadi, Yesus nggak paham, bukan itu intinya. Jadi, Tuhan itu ya memberikan mujizat kepada seseorang yang namanya Yesus sehingga dia bisa memberi hanya 2 potong roti, 5 potong roti, 2 potong ikan kepada orang banyak, ya kan? Itu Allah yang memberi pertolongan pada Yesus sehingga bisa melakukan itu, sehingga dia bisa melawan hukum alam gitu. Tapi nggak semua hukum alam yang bisa dilawan. Contoh dia masih butuh makan minum, itu hukum alam. Dia masih kehausan gitu kan. Kalau dia murni punya kekuatan itu, dia tidak butuh itu semua gitu. Dia nggak butuh makan, nggak butuh segala macam, dan dia nggak butuh fisik itu, tapi dia tetap butuh. Bahkan waktu kecil dia masih menyusu sama ibunya, guys. Jadi sekali lagi guys ya, lu harus paham logika ini gitu. Yang saya sampaikan semuanya tadi logika guys, yang harus dia pahami tentunya. Karena dia yang menciptakan itu Tuhan yang luar biasa. Jadi nggak semua tindakan Tuhan itu harus logis. Karena ada yang di atas logika. Contohnya mujizat-mujizat itu tentunya berada di atas logika kita. Iya, yang buat mujizat itu adalah nabi atas pertolongan Tuhan. Yesus tuh buat mujizat tuh bukan dari dia sendiri, atas pertolongan Tuhan. Ya, dia tidak dapat berbuat apa diri sendiri, ya kan? Jadi sekali lagi yang dibuat oleh Yesus itu tuh bukan buat dirinya dia Tuhan. Yang dilakukan Musa bukan membuat dia Tuhan. Ini mujizat itu adalah kemampuan diberikan oleh Tuhan kepada nabinya agar nabinya bisa melawan hukum alam, guys. Itu logikanya. Bagaimana mungkin laut yang begitu luar biasa bisa terbelah, yang begitu besar kan, bisa terbelah begitu aja dan orang jalan di tengahnya. Itu hanya bisa dibuat oleh Tuhan saja. Yang jelas hanya Tuhan palsu yang nggak bisa membuat mujizat-mujizat ini. Lalu kata dia hanya Tuhan palsu nggak bisa buat mujizat ini gitu, ya kan? Saya nggak tahu maksudnya Tuhan yang mana ini ya. Faktanya yang bikin Musa bisa belah lautan, yang bikin Yesus bisa menyembuhkan orang sakit itu adalah Tuhan Allah, guys. Ya, kalau itu masuk Louis ya, Tuhan Allah ya. Muslim menuhankan Tuhan Allah itu. Tuhan Allah yang dituhankan Yesus itu dituhankan oleh kaum muslimin. Gitu. Yesus tuh nabi gitu. Isi lagi guys ya, kalau dia katakan Tuhan yang nggak punya yang bisa membuat mujizat, dia salah besar. Kalau dia itu merujuk pada kaum muslim, justru kaum muslim itu yang memberikan kemampuan Yesus melakukan mujizat seperti itu, guys. Yang ketiga yang ingin saya luruskan dari statement Anda yaitu Kristen tidak percaya dan tidak menyembah Tuhan yang sudah jadi mayat. Kenapa? Karena Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia mati, dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian. Sambil satu ayat. Bentar ya, saya potong dulu. Ya. Kenapa saudara itu mengatakan Louis menyembah Tuhan yang jadi mayat? Karena yang dipatungan itu adalah beliau ketika lagi disalib, lagi jadi mayat, guys. Itu poinnya gitu. Ya kan? Nah, perkara dia bangkit pada hari ketiga, ingat, sekali lagi dia katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Yang bangkit berarti dia nggak bisa termasuk membangkit dirinya sendiri, guys. Ya. Termasuk dia menjadi orang mati itu bukan dari dirinya sendiri. Dia nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri, tapi atas pertolongan Allah, guys. Sekali lagi ya, ingat itu. Atas pertolongan Allah.
Dalam Lukas 24 ayat 1-3, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka masuk, Coba kalimatnya aja jelas nih, mayat Tuhan Yesus. Masuk akal nggak sih guys? Luis katakan kami tidak menyembah mayat, tapi itu jelas tulisannya adalah mayat Tuhan Yesus. Kok Tuhan jadi mayat gitu kan? Kok ada mayat Tuhan Yesus itu? Ini bukan menghina guys, saya bukan menghina, tapi kita ngomong sesuai dengan teks. Kalau Anda katakan saya menghina, teks itulah menghina. Kenapa ada teks yang berbunyi mayat Tuhan Yesus gitu? Bukan saya ngomong loh guys, itu tadi ayatnya ada gitu. Ini nggak salah saudara kita tadi itu ngomong apa menyembah mayat Tuhan. Itu kan tulisannya jelas mayat Tuhan Yesus. Kurang jelas apa lagi? Coba saya ulang lagi ya. Mayat Tuhan Yesus. Nah, itu tertulis gitu. Jadi jangan salahkan lagi siapapun yang mengatakan kalian nyembah mayat. Memang itu yang tertulis kan gitu. Mayat Tuhan Yesus berarti Tuhan jadi mayat gitu guys. mereka tidak menemukan mayat Yesus. Jelas sampai sini. Berarti apakah ada mayat? Tidak menemukan mayat Yesus. Tadi tulisnya adalah mayat Tuhan Yesus. Ini ini saya yakin dia demi kepentingan dogma. Ketika itu bagi dia pasti masa aneh yang mengatakan mayat Tuhan Yesus. Maka dia cuma katakan mayat Yesus gitu kan. Makanya itulah propaganda guys. Padahal jelasnya itu tertulis adalah mayat Tuhan Yesus. Berarti kalau dia katakan itu mayat Tuhan Yesus, berarti benarlah sudah kita kata tadi. Dan memang benar fakta memang itu tulisnya. Tapi Louis kadang malu. Dia memotong kata Tuhan dan langsung dikatakannya mayat Yesus. Padahal yang tulis bukan mayat Yesus, tapi mayat Tuhan Yesus guys. Nah, itu yang bukan saya yang ngomong loh ya. Saya hanya ngomong berdasarkan yang tertulis guys. Mayat di dalam kubur itu? Nggak ada. Jadi apakah ketika Yesus bangkit, orang Kristen masih menyembah mayat yang ada dalam kuburan itu? Ya jelas enggak, karena mayat udah nggak ada. Makanya statement yang mengatakan bahwa Kristen menyembah mayat itu jelas keliru total. Masalahnya patung itu posenya ya dia lagi disalib. Dia sudah keadaan mati guys, jadi mayat gitu. Itu masalah di situ gitu. Jadi apa yang kelihatan itu yang disebut, dan tadi memang tulisannya memang begitu kan, mayat Tuhan Yesus. Sejak kapan Tuhan bisa jadi mayat guys? Itu yang aneh, nggak bisa dicerna sama logika, karena Tuhan itu nggak mungkin, jangan kan lagi jadi mayat, jangan mati, Tuhan sakitnya nggak mungkin. Tuhan sakit, lelah, apa sedih, apalagi Tuhan apalagi ya, Tuhan terluka, itu nggak mungkin guys, itu nggak masuk akal gitu. Tuhan bisa terluka, apalagi jangan lagi mayat, Tuhan jadi mayat gitu. Mati pun, apalagi mati, terluka aja, tergores saja, Tuhan tersentuh aja, itu nggak masuk akal. Tuhan tersentuh nggak masuk akal guys. Kalau ada orang misalnya nyentuh Tuhan ya, ujung-ujungnya nanti Tuhan tuh bisa diapa-apain gitu. Makanya Tuhan tuh nggak, makanya katanya tidak ada yang sama serupa sebanding dengan Tuhan gitu, dengan Allah gitu. Nggak bisa diapa-apain dia guys gitu. Dia kan ada didikan dia mayat gitu. Karena sentuh dia nggak bisa gitu kan. Menyembah manusia jadi mayat itu adalah ketika Anda menjunjung seseorang, menyembah seseorang, dan juga mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung seseorang, tapi seseorang itu nggak bangkit dan dikuburkan. Nah, itu menyembah mayat. Tapi dalam Kristenan tidak ada sekalipun, sedikit pun menyembah manusia yang jadi mayat itu. Karena kami menyembah Tuhan yang bangkit dari kematian itu. Yesus itu kan manusia yang jadi mayat. Ketika dia mati, dia jadi mayat. Ya kan? Nah, perkara dia hidup lagi itu urusan lain. Tapi faktanya dia adalah manusia jadi mayat. Ya. Jadi itu nggak bisa dikatakan Tuhan. Manusia jadi mayat tuh beda dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada yang sama serupa sebanding dengan dia gitu. Dia nggak sebanding dengan manusia yang jadi mayat guys. Itu di situ logikanya udah nggak masuk akal gitu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo sini, God be with you all. Oke, ini ada musik ya, nanti kena copyright, dan kedua saya malas dengan musik seperti ini guys. Oke, jadi yang jelas ini memang, jadi itulah kenapa banyak mualaf guys. Kenapa orang tuh pindah dari Kristen, keluar dari Kristen tuh, jangan lagi pindah ke Islam, mereka banyak jadi ateis itu. Kenapa? Karena mereka merasa aneh kan itu guys. Ya, ujungnya kan Luis katakan kesimpulannya adalah, ujung-ujungnya adalah Tuhan tuh nggak bisa pakai ilmu matematika. Tuhan itu apa lagi tadi itu ya katanya, nggak ini nggak itulah gitu kan. Jadi ujungnya sama, dia sebenarnya dia pengen mengatakan ya, cuma dia malu mungkin mengatakannya. Ya sudah, imani saja. Kalau kalian nggak masalah itu nggak masuk akal, ya sudah imani saja gitu. Kalau tidak, kalian akan masuk dalam kerjaan ke dalam dosa. Itu kan selalu dogma yang disampaikan oleh
gereja kan. Jadi Louis jujurlah gitu. Jadi Anda katakannya terus terang seperti itu gitu. Ya kami sudah maklum kok. Memang itulah dogma kalian. Tapi bilang apa coba? Cuman jangan kayak gini gitu, malu-malu, kucing gitu guys. Ya. Soalnya lidah Anda pengen ngomong itu, ya sudah imani saja. Kalau Anda nggak percaya sudah, emang beginilah dia, nggak bisa dicerna pakai logika, matematika nggak bisa, pakai hukum alam nggak bisa. Memang nggak bisa pakai logika gitu. Ya sudah, berarti ujungnya apa? Imani saja apa kata Louis, apa kata pendeta. Kalau tidak Anda tidak masuk ke surga. Ini bukan kata saya guys, tapi sekali lagi memang itulah dogma dari kekristenan sendiri ya. Jadi yang salahkan saya karena memang saya cuma menyampaikan dogma kalian ini. Jadi kalian seharusnya berterima kasih lah sama saya. Karena kan saya sampaikan apa adanya, saya jujur sampaikan apa adanya. Kalau memang itu dogmanya saya sampaikan gitu. Kan imani saja gitu kan, itu dogma kalian gitu kan. Jadi selagi ini nggak ada tendensi menghina guys, hanya jujur apa adanya. Walaupun jujur itu kadang-kadang pahit gitu guys. Ya emang itu nggak bisa dicerna pakai logika ya. Jadi kalau mereka yang mualaf tuh nggak bisa menerima itu, mereka harus bisa dicerna pakai logika gitu guys. Kecuali memang ayat yang berbunyi tadi gitu, tidak ada yang sama serupa sebanding sama dengan dia, itu memang ayat yang memang itu cocok dikatakan imani saja karena memang sudah dikatakan seperti itu, tidak ada yang sama serupa sebanding. Anda mau menyamakan dengan apa? Tapi kalau memaksakan Yesus itu nggak bisa pakai logika, nggak bisa, karena dia bisa dicerna pakai logika. Dia makan minum sama dengan kita gitu kan, dia juga mati walaupun hidup lagi gitu ya kan. Dia juga tidak dapat berbuat apa diri dirinya sendiri gitu kan, tidak dapat berbuat apa diri sendiri. Itu bisa dicerna pakai logika. Jangan paksa orang untuk mencerna itu dengan tidak pakai logika, kecuali tadi yang Tuhan tadi, yang Allah tadi, bahwa Allah itu tidak yang sama serupa sebanding, itu baru Anda boleh katakan imani saja, itu bercocok karena memang ayatnya bunyi seperti itu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.